Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah rahasia tidur nyenyak yang disebut aturan 321. Dan ini bukan cuma tips biasa ya, anggap aja ini panduan buat ngerti gimana sih caranya tubuh kita itu benar-benar masuk ke mode perbaikan setiap malam. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Udah tidur 8 jam, katanya sih ideal. Tapi pas bangun, bukannya seger malah rasanya capek nggak ada tenaga. Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Karena jawabannya ternyata bukan di durasi, tapi di persiapan sebelum tidur itu sendiri. Nah, ini nih miskonsepsi paling umum. Kita sering banget mikir kalau tidur itu sesimpel ngeklik saklar lampu. Klik, langsung gelap, langsung istirahat. Padahal tubuh kita itu jauh lebih canggih dari itu. Tidur itu sebuah proses, sebuah perjalanan. Transisi bertahap di mana semua sistem kita butuh waktu buat ngeran pelan-pelan. Dan analogi ini, wah, kena banget. Kalau kita nggak ngasih tubuh kita waktu buat transisi, itu sama aja kayak kita lagi ngebut 100 km per jam. Terus tiba-tiba injak rem sampai pol. Hasilnya bukan istirahat, tapi malah tabrakan di dalam tubuh kita yang bikin kualitas tidur jadi ambyar dan bangunnya pun tetap lemes. Oke, siap ya? Kita mulai hitung mundurnya dari lapisan yang paling luar, tapi fundamental banget dalam persiapan tidur kita, 3 jam sebelum terlelap. Jadi, di 3 jam pertama ini, fokus utama kita adalah buat nenangin sistem fisik. Spesifiknya, sistem pencernaan dan metabolisme kita. Anggap aja ini lagi nyiapin pondasi buat bangunan tidur yang kokoh. Aturannya simpel banget. 3 jam sebelum jadwal tidur, dapur di tubuh kita itu harus udah tutup buat makanan-makanan berat. Ini sinyal pertama dan paling jelas buat ngasih tahu tubuh kita, oke, kerjaan hari ini udah selesai, waktunya siap-siap istirahat. Nah, di sini nih letak masalah utamanya. Coba lihat, waktu kita makan, tubuh kita kerja keras mencerna, dan itu bikin suhu tubuh kita naik. Padahal, syarat utama buat masuk ke fase tidur yang paling dalam, deep sleep, itu justru suhu tubuh harus turun. Jadi ada dua proses yang saling bertabrakan. Nggak bisa jalan barengan secara optimal. Dampaknya ternyata lebih serius dari itu loh. Waktu kita tidur lelap, otak kita itu punya semacam pasukan pembersih elit yang namanya sistem glimfatik. Tugas mereka itu buat ngebuang semua sampah dan racun sisa metabolisme otak seharian. Tapi ada syaratnya. Pasukan ini baru bisa kerja optimal kalau sistem lain, terutama pencernaan, udah santai. Kalau enggak, ya proses detoksifikasi otak yang krusial ini jadi nggak maksimal. Oke, urusan fisik udah kita beresin. Sekarang, kita naik satu level lagi ke lapisan berikutnya, yang nggak kalah penting. Kondisi psikologis kita. Di jendela 2 jam sebelum tidur, fokusnya pindah dari badan ke pikiran dan emosi kita. Tujuannya adalah buat ngelepasin diri dari mode siaga atau mode perang yang seringkali kebawa dari aktivitas seharian. Nah, ini waktunya kita menetapkan senjata mental kita. Udah nggak ada lagi balasin email kerjaan, nggak ada lagi debat kusir di media sosial, atau diskusi soal masalah-masalah berat. Intinya, ini waktu buat nenangin badai di kepala. Dan secara biologis, begini penjelasannya. Waktu kita stres, tubuh itu ngeluarin hormon namanya kortisol, si hormon siaga. Masalahnya, kortisol ini adalah musuh bebuyutannya melatonin, si hormon pemulihan. Dua hormon ini tuh kayak minyak sama air, nggak bisa dominan di waktu yang sama. Kalau kortisolnya tinggi, melatoninnya pasti ngalah. Jadinya apa? Ya mungkin mata kita meram, kita ngerasa tidur, tapi otak dan tubuh kita nggak pernah benar-benar masuk ke fase perbaikan yang dalam itu. Kita cuma ngambang di permukaan tidur, sementara proses pemulihan sel dan organ yang sebenarnya ya kelewat gitu aja. Nah, sekarang kita sampai di langkah terakhir. Dan jujur aja, ini mungkin yang paling susah buat kita di zaman sekarang. 1 jam terakhir ini adalah momen emas buat ngasih sinyal yang benar ke otak kita. Semua tentang gimana caranya balikin otak ke ritme alaminya, biar dia siap buat istirahat total. Aturannya cuma satu, tapi sakti banget. Detox digital. Matiin semua layar. Nggak ada handphone, nggak ada tablet, nggak ada laptop, nggak ada TV. Mungkin ini yang paling sering kita langgar, tapi dampaknya justru paling besar. Jadi begini cara kerjanya. Mata kita itu super sensitif sama cahaya biru dari layar gawai. Begitu cahaya itu masuk, dia ngirim pesan bohong ke otak kita bilang, jangan tidur dulu, ini masih siang. Alhasil, produksi melatonin yang harusnya udah mulai naik, langsung di stop paksa. Kita menyabotase proses tidur kita sendiri. Jadi ini penting banget buat kita sadari.
Dengan ngeblokir melatonin, kita itu bukan cuma nunda ngantuk. Kita itu lagi ngusir mandor perbaikan otak kita sendiri. Kita nolak antioksidan, nolak pelindung saraf, dan ngerusak seluruh jam biologis tubuh kita. Setelah 3, 2, 1 selesai, ada ritual pamungkasnya. Cuma butuh 5-10 menit, tapi ini adalah kunci terakhir buat membuka gerbang pemulihan yang sesungguhnya. Momen buat menyelaraskan semuanya. Kelihatannya simpel ya, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa. Dengan ngatur napas, kita secara langsung matiin mode stres di sistem saraf. Dengan peregangan ringan, kita ngelepasin semua ketegangan fisik yang numpuk seharian. Dan dengan bersyukur, kita netralisir pikiran negatif dan nutup hari dengan rasa damai. Dan inilah goal utamanya, menciptakan sebuah harmoni total, di mana pikiran kita merasa aman, tubuh kita rileks, dan jiwa kita damai. Baru deh di kondisi inilah pemulihan yang sejati bisa terjadi. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seluruh proses 3-2-1 ini sebenarnya bukan sekedar tips tidur biasa. Ini tuh lebih dari sekedar aturan, tapi sebuah filosofi tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia melakukan sebuah transisi. Jadi, aturan 3-2-1 ini bukan checklist sebelum tidur ya. Ini adalah metode buat kalibrasi ulang seluruh sistem kita setiap malam. Racun dibersihkan, emosi diriset, hormon diseimbangkan, dan kesadaran dipulihkan. Kita disetal ulang buat siap menghadapi hari esok. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau untuk proses alami tidur aja tubuh kita butuh persiapan dan transisi yang begitu terstruktur, gimana dengan transisi-transisi besar lain dalam hidup kita? Udah cukupkah kita ngasih waktu buat diri kita sendiri untuk beradaptasi? Terima kasih sudah menyimak.